Nah, sebenarnya keuntungan atau dari keberkahan apa aja sih yang kita dapetin dari kita bersilaturahmi itu, Ustaz? Wah, luar biasa banyak. Katanya ada yang bilang bikin panjang umur, itu bener nggak sih, Oh, Ustaz? jelas. Itu hadisnya sahih. Soalnya kan umur katanya kita udah ditetapkan gitu. Jadi kalau misalkan kita rajin bersilaturahmi, umur itu bisa nge-stretch gitu atau jadi panjang atau gimana sih? Jadi kata baginda Nabi dalam sabdanya, dalam hadisnya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi umrihi falyasir rahimah. Siapa yang cinta, yang pengen, kalau bahasa kitanya nih, siapa yang demen, yang pengen, yang cinta untuk ditambahin umurnya, ditambahin rizkinya, maka silaturahim. Dalam arti apa? Kita kan nggak tahu umur kapan. Ya kan? Mungkin yang harusnya 70 tahun, karena kita silaturahim jadi 80. Yang harusnya 60, kita kan nggak tahu, jadi 70. Makanya rahasia umur. Kan manusia udah ditentukan, akal-akalan manusia kadang nyimpang, Bib. Iya. Okay. Oh, masa sih bisa manjangin umur? Emang kita tahu umur berapa? Enggak. Ya kan? Artinya mungkin dengan sakit, silaturahim jadi panjang. Saya itu punya temen loh, anaknya sakit, Bib. Di daerah Ciledug. Dia sakit anaknya, udah parah. Terus kakeknya didatangin dari daerah Ciamis. Begitu didatangin, bukannya obat dokter yang nyembuhin. Ketemu kakeknya dia peluk, dikasih minum, lalu si anak sehat lagi. Besoknya pulang. Itu silaturahim. Jadi salah satunya itu ya? Itu. Terus apa lagi, Ustaz? Maknanya, panjang umur juga bisa. Ketika kita silaturahim, saya sama Habib nih, Habib Suhel. Lalu saya punya anak. Anak kita berteman, anak kita menjalin silaturahim. Jadi anak kita akrab juga, kita udah nggak ada, tetap nyambung nih. Bani Suhel sama Bani Hasan. Oke. Bertambah silaturahimnya. Yang tadinya saudara nggak ada, akhirnya dipersaudarakan. Begitu Bib mananya. Jadi memang esensi memperpanjang umur tuh benar gitu, Benar esensinya, baik secara lafzon atau maknan. Secara lafaz atau secara makna. Maka di dalam Islam itu banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari sebenarnya. Nah, selain memperpanjang umur, apalagi keberkahan-keberkahan yang Ya didapat? rizki. Rizki juga? Ya, saya main ke tempat Habib. Saya main ke tempat teman, tempat saudara. Disediain makan, sediain minum. Yang harusnya kalau di jalan saya beli 20-50 ribu. Ke tempat Habib, ke tempat teman, saya dikasih. Nah, itu apa bukan nambah rizki? Oh iya benar. Bener kan? Tapi ada yang sengaja tuh silaturahmi cuman buat dapetin gituan, Sat. Ya itu sih nggak tahu malu. Silaturahimnya tiap hari. Pas menjelang buka lagi. Itu dia makanya. Kok kayaknya nih orang nggak pernah buka puasa di rumah gitu. Oh enggak, gue tuh silaturahmi gitu kan ya. Tapi tiap buka puasa keliling ke rumah teman-temannya. Ternyata nyari bukaan. Tapi nggak masalah juga sih, Bib. Sebab kalau kita didatengin tamu karena tamu itu mau silaturahim atau mengambil keuntungan, itu akan menjadi sebuah keberkahan. Pernah ada sahabat. Buat orang yang didatengin? Buat orang yang didatengin. Okay. Sahabat itu sering marah-marah istrinya nih. Dikit-dikit ngajak teman, kalau bahasa kitanya, dikit-dikit ngajak teman. Kan kita punya persediaan makan cuma sekian hari, akhirnya jadi berkurang. Nah, padahal dengan sedekah, dengan memberikan kepada orang yang silaturahim, makanan bertambah. Mungkin dari sahabat yang bawa. Nah, Rasul mendengar, akhirnya apa? Ditegur. Nanti kamu lihat, kata Rasul. Ketika orang tamu kamu pulang, orang yang datang ke rumah kamu silaturahim pulang, yang kamu sediakan minum dan makan, lihat di belakangnya ada apa. Ternyata di belakangnya ada kalajengking, ada ular, ada kecoa, ada sesuatu yang membahayakan. Dibawa oleh tamu. Jadi tamu bawa berkah. Jangan kita, oh lu main ke rumah gue setiap hari. Enggak juga. Artinya ada sebuah keberkahan dari tamu. Oke. Ada barokah dari tamu. Membawa malapetaka, bencana apapun dari rumah kita. Makanya dibilang tamu itu adalah raja gitu ya? Itu. Makanya kita harus mengistimewakan tamu. Mengistimewakan. Karena tamu bawa segala sesuatu yang buruk dari rumah kita. Betul. Nah dia jadi sial dong. Ya enggak. Dia melalui malaikat ngebawanya. Bukan artinya dia yang tertimpa kesialan itu. Oh, jadi okay. Perkara-perkara negatif yang buruk nih ngikut ke dia. Dibuang sama malaikat. Karena wasilah orang yang bertamu itu. Saya punya guru luar biasa, Bib. Namanya Allah yarham
Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Beliau itu rajin sedekah. Kalau ada orang namu malah senang. Misalkan sahabatnya siapa, kiai siapa, Habib siapa, yang sering tuh Habib Idrus bin Alwi Jamalul Lail. Oke. Iya. Beliau datang di acara mana, beliau tahu nih, Kiai Nur tahu, disuruh mampir. Pulang dibekelin 1 juta, kasih beras. Akhirnya apa? Keberkahan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah menjadi besar. Oke. Gitu. Jadi manfaat silaturahmi itu memang luar biasa Luar gitu biasa. Ustaz ya. Biar kata hatta tiap hari yang datang berbeda-beda kepada kita jangan tinggalkan. Nah, itu juga yang akhirnya bikin orang sekarang jadi berpikir, wah, gue sekarang nggak boleh silaturahmi nih, nggak bisa nih begini, begitu. Iya. Gara-gara pandemi gini-gini, gue cuma bisa WhatsAppan atau video callan gitu. Nanti gue nggak bisa dapat keberkahan itu. Apakah itu tetap dapat keberkahannya? Yang menjalin silaturahim itu sama dengan ketika dia datang. Ketika ada larangan, ketika ada pandemi, kita takut. Ya, kita ikutin saja caranya dengan teknologi. Tapi kalau kita masih di dalam kota, datanglah. Tetap menjaga prokes 5M. Ya. Ya kan yang tadi Habib buka tuh. Ya. Nah, kita husnuzon aja. Ketika kita bertamu, tidak akan ada wabah penyakit. Yang penting kita sudah menjalani apa yang diberikan oleh pemerintah, peraturan yang sudah dikaitkan oleh pemerintah dengan pandemi ini, itu yang terbaik. Jangan malah kita mempersempit. Nah, sekarang hukumnya bagaimana nih untuk orang-orang yang nggak menjalani silaturahmi, Ustaz? Waduh, beratnya orang-orang yang nggak silaturahim itu satu, umurnya pendek. Nah loh, kebalikannya dong ya? Kebalikannya lah. Makanya ada mafhum mukhalafah, muwafaqah. Maknanya tadi, orang yang silaturahim, umurnya panjang. Mafhum mukhalafahnya, makna tersirat dengan makna tersurat. Mafhum muwafaqahnya, makna tersuratnya, orang yang silaturahim, panjang umur. Mafhum mukhalafahnya, makna tersiratnya, yang nggak silaturahim, pendek. Gimana dia mau panjang? Dia nggak pernah datang ke orang, nggak pernah dapat doa orang, nggak pernah dapat kebaikan orang, dia nggak mau memberikan kebaikan kepada orang, dia nggak mau memberikan sesuatu kepada orang, yang akhirnya dia pendam sendiri dan pada akhirnya akan merugikan dia. Apalagi sampai memutus silaturahim. Nah itu yang sering kejadian tuh Ustaz, apalagi gara-gara warisan. Wah, Waduh. banyak banget La kejadian kayak gitu. yadkhulul jannah qati'ar rahim. Nggak akan bisa masuk surga ya. Qati'ur rahim, maaf. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa qati'ur rahim? Orang yang memutus tali silaturahim. Gua udah nggak mau kenal sama dia. Gara-gara ini, aduh. Itu perkara yang memberatkan kita. Dan ada 2 dosa yang dibayar cash di alam dunia. Kata baginda Nabi. Siapa? Yang pertama orang berzina. Yang kedua orang yang memutuskan silaturahim. Dibayar cash tuh. Ya itu saya bilang, pendek umur. Nggak dapat kesehatan. Mungkin yang tadinya orang pengen nolong, akhirnya gua gedek. Nggak mau nolongin dia. Kalau mau nerima tamu, dia sama orang kagak baik, dia makan begitu. Iya. Itu dibayar kontan itu. Dibayar kontan. Yang akhirnya tadinya sakit, harus dibawa ke rumah sakit sama orang. Akhirnya orang gedek, nggak mau bawa dah. Oke. Begitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang masih memaksakan diri nih akhirnya untuk dia tuh bersilaturahmi secara langsung gitu Ustaz. Walaupun kita di tengah pandemi ini gimana Ustaz gitu? Ya artinya memaksakan secara langsung pun tidak diperbolehkan juga kalau memaksakan. Karena ia melihat, menilai dan menjaga dari apa yang terjadi. Dalam arti ya kita sudah tahu nih, ketika awal-awal puasa kemarin kan parah-parahnya tuh ya, 2020. Ya kita cukup say hello di WhatsApp, mau puasa, maafin ya, gini. Terus mau lebaran juga, ya nggak apa-apa lah, karena kita memang masih terikat dengan aturan itu, aturan yang PSBB. Kalau sekarang ya sudah relatif berkurang lah menurut saya ya, apalagi sudah adanya vaksin, sudah adanya imunisasi, mungkin menambah imun juga. Insya Allah ya memaksakan itu juga tidak ada efek samping. Oke. Jadi intinya ya tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap mengikuti 5M-nya juga dan jangan sampai jadi menghiraukan gitu loh ya.
Jangan-jangan sampai akhirnya cuek gitu. Betul. Ingat, kita masih ada pandemi nih. Iya. Kita masih di tengah wabah gitu, yang kita tuh nggak boleh egois sama diri kita sendiri, tapi kita harus memperhatikan lingkungan sekitar juga. Betul. Insya Allah apa yang disampaikan sama Ustadz Hasan Kosasi ini Amin. bisa jadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, podcast Insight kita udah selesai. Semoga dari obrolan kita ini ada ilmu-ilmu yang bisa diambil dan dipelajari ataupun sekaligus diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan pernah dibawa baper sama sekali ya. Buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmu itu bisa masuk. Dan jauh dari lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya saya Sahil Mulahela pamit dan juga Ustadz Saya Hasan Ustadz Kosasi. Hasan Kosasi. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama, segala sesuatunya. Bung Sahil. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Amin. Dan puasa kita bisa lancar sampai dengan hari kemenangan nanti. Amin, ya Rabbal Dan buat teman-teman Insight semua, jangan kemana-mana karena abis ini kita masih akan ada info-info menarik seputar Ramadan.